Cuman orang nggak bisa lupa dengan tesnya di sini. Ya, setiap Apa itu minggu. juga strategi marketing? Gap 10 bulan. Jadi customer rindu gitu balik lagi. Ketika kalian memberikan sesuatu besar, kalian akan mendapatkan juga lebih besar. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Lucia Fashion Pasta. Boleh nggak sih gue manggilnya gitu? Sebenarnya Fashion Pasta tuh restorannya kan? Iya, restorannya. So I call you Lucy, ya. Iya. Mbak, berdirinya Fashion Pasta tuh kapan? Berdirinya tuh tahun 2008. 2008. Ya. Fashion Pasta ya. Fashion Pasta 2008. Artinya sendiri namanya. Kenapa Fashion Pasta? Kita itu sebenarnya fokus, kita basicnya tuh Italian restoran yang banyak banget menu pastanya. Jadi kita fokus, sebenarnya kita jagonya homemade pasta. Dan fashionnya sendiri? Fashionnya berarti kita tuh dynamic gitu, kita update, ya berkembang. Sesuai stylenya yang punyanya. Sesuai style. Jadi orang-orang yang datangnya fashionable, ya kan? Terus makanannya juga fashion. Dan fashion nggak bisa lepas juga dari food. Gitu. Kenapa sih memilih Italian food waktu itu pas 2008 tuh? Kenapa nggak Sundanese gitu? Sejarahnya panjang karena waktu itu saya tuh join sama orang-orang Itali gitu. Jadi untuk restoran ini awal mulanya. Ini kan yang kedua nih tempatnya nih dari ketiga. yang ketiga. Yang pertama dulu saya tahu di Dago Resort Pakar Timur kan nomor 2. Kemudian yang kedua itu Dago Resort. Ini yang ketiga. Ada perbedaan dari 3 tempat nih, setiap pindah nih, ada perbedaannya nggak sih? Ada. Yang pertama itu kan rumah putih dengan garden ya kan, garden dan bisa lihat city view. Waktu yang pertama, simple house kayak di Europe, rumah-rumah di Europe gitu, ya. Very homey. Terus yang kedua konsepnya lebih ke internasional, yang lebih luxury, yang di Dago Resort punya big garden. Sekarang kesini tuh lebih ke apa ya? Artistik, terus rustic. View-nya juga keren sekali ya. Ya, $1 million view menurutku ya. Bohemian Resto sekarang yang terbaru nih konsepnya nih. Ambience-nya ini lebih ke bohemian ya. Fashion Pasta sendiri menu andalannya selain pasta nih apa aja? Pizza kita. Mulai dari pizza kita sebenarnya semua. Jadi kalau mau punya best experience tentang Italian food itu di sini. Mulai dari pizzanya, salad, sup, primi semua pasta, main course sampai ke dessert. Kita tuh lengkap. Ratusan menu loh di sini. Mbak, selain daripada Italian restoran selain ingredient ya. Nah, itu kan pasti membutuhkan bahan-bahan yang berbeda kan daripada masakan Indonesia. Iya, betul. Selain misalkan main ingredients, jadi kan kalau Italian food tuh tergantung dari krimnya, cheese ya, terkenal dengan cheese-nya, tomato dan herbsnya ya. Nggak mahal tuh jatuhnya. Mahal banget. Nggak kepengen gitu jadi jadi Italian resto tapi orang bisa menikmati semuanya gitu. Dengan murahnya harga atau nggak bisa. Kenapa tuh? Nggak bisa. Kalau kayak gitu harus dari awal decide ya kan. Kita berarti itu ala Itali gitu. Kan kalau kita dari awal menentukan konsep Italian, kita harus stick
di konsep Italian tersebut. Kalau saya nanti mau bikin yang seperti itu, berarti saya harus ganti nama lain. Bahannya memang banyak dari luar? Dari luar. Herbsnya aja itu dari satu parsley aja. Parsley yang ada di sini yang lokal, kita nggak bisa pakai loh. Karena wanginya aja, smellnya beda. Pernah nggak sih dapat masukan bahwa ini mahal loh restorannya? Gitu? Ada. How you handle that? Banyak yang ngomong ini kemahalan, ya kan? Ini gini. Tapi kalau kita compare, kita homemade loh, homemade. Terus saya compare dengan beberapa restoran yang di city lain gitu ya. Kita murah. Murah ya? Iya, jangan compare saya dengan 20.000 atau 10.000 beda dengan resto lain yang misalkan pakai ingredients yang murah. Ya enggak, saus yang udah kalengan, jangan compare. Kita aja bikin sausnya berjam-jam dan itu homemade. Bener-bener bikin saus. Semuanya, nggak ada yang kalengan, semuanya fresh ya? Fresh, iya. Saus-saus kita bikin, pasta kita bikin. Ya, fettuccine sampai kita homemade juga? Iya, kita bikin. Oke. Gitu. Jadi itu key-nya juga. Terus mulai dari herbsnya aja itu kan expensive. Kita sekarang bagusnya di sekarang mulai nanam lagi seperti dulu. Dulu kan saya punya kebun di belakang gitu. Semua supply restoran dari kebun itu karena yang beli di supermarket beda. Rukolanya beda. Iya, jadi memang kita harus nanam. Kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti dengan Italian style, terus udah gitu cara makan orang luar. Nah, ada educationnya nggak sih? Ada sebenarnya. Bahwa stylenya di sini berbeda gitu dari restoran lainnya. Iya. Jadi kalau datang ke sini nggak bisa untuk hanya itu kenyang ya kan. Di sini tuh experience. Mungkin kalau misalkan yang biasa cobain carbonara yang udah di tempat lain, terus makan di sini. Terus mereka pertama kali makan, mereka nggak akan suka ya. Kecuali kalau mereka yang memang punya tes yang udah jadi lifestyle gitu. Jadi kita tuh makan itu udah jadi art and lifestyle and experience. Nah, mau nyobain hal baru. Iya, nyobain hal baru. Maksudnya udah bukan lagi si makanan itu utama untuk membuat kenyang, tapi tes, ya kan yang dicari itu. Chefnya nih kesusahan nggak? Ganti-ganti nggak chefnya? Atau dirimu turun sendiri untuk mengatur, untuk mengecek? Saya turun juga. Wow. Untuk menu baru saya turun. Ya. Jadi untuk semua portion semua ikut. Jadi ini rahasianya Fashion Pasta, dirimu tetap turun gitu? Turun. Di tengah 13 tahun ini? Iya. Oke. Masih punya waktu? Ketika ditinggal ya kan. Jadi memang ini my baby saya harus turun. Gimana sekarang kita jual makanan yang lebih mahal dibanding di tempat lain. Tapi kan kita punya tes yang bagus, kita punya quality, kita jual lifestyle. Jadi seperti dirimu tetap keluarin fashionnya, tetap bekerja dengan tim. Lebih mungkin ini adalah dari hati kali ya. Iya, passion saya. Jadi with heart seperti itu. Pernah nggak sih nemuin chef yang berbeda pendapat gitu? Oh, kenapa nggak pakai ini aja? Lebih murah, lebih ini. Dulu tuh saya pernah punya chef orang Italia. Nah, itu perbedaan pendapatnya? Banyak. Atau? Banyak. Karena dia maunya yang mahal-mahal. Nggak pikirin kos saya kan. Lebih Oke. Berapa lama tuh? Hampir ada yang perbedaan pendapat ya. Ya sekitar 6 bulan. How you deal with that? Very difficult. Karena kan temper rata-rata chef itu punya ego sendiri dan lain-lain. Untuk itu makanya Fashion Pasta itu decide. Jadi mulai dari situ decide, kita tidak depends on the chef. Jadi resipi itu milik kita. Ada kesusahan nggak sih ke pegawai gitu? Pasti banyak. Restoran itu sangat complicated. Ya, pegawai ganti-ganti atau pegawai tiba-tiba saya ngalamin dalam
periode yang 13 tahun ini itu ada yang pindah atau dibajak orang sering. Itu gimana itu? Ya kita harus punya mental yang kuat gitu kan. Mental yang kuat karena ketika kita didik orang kan pegawai saya tuh banyak orang daerah sekitar sini. Ya, jadi banyak putra daerah. Jadi memperkerjakan lokal ya. Lokal ya. Lokal baik di kitchen ataupun di semua di service ataupun bar ya. Hanya beberapa lah anak. Jadi banyak memang anak-anak di daerah Ciburial ini yang dari awal dipekerjakan. Ketika mereka punya skill yang lebih ya kan, automatically banyak orang yang mau atau apa ya. Marketinginnya Fashion Fasta dari 3 tempat yang berpindah-pindah gitu kan, punya jarak juga kan, sempat tutup juga ya. Sempat terus udah gitu buka lagi. Itu marketingin lagi, ngebangkitin orang-orang lagi, hey gue buka lagi nih. Gimana tuh? Iya waktu itu kita ada jeda ya, sekitar 10 bulan. Lama dong. 10 bulan karena kita bangun tempat yang ini nih, yang terakhir ini. Kita lumayan lama ya. Dan perjuangan juga gitu, perjuangan. Untungnya satu, kita punya nomor telepon sama. Saya keep. Jadi si nomor telepon ini dari awal-awal pindah ya, saya tetap keep sama. Kontakin. Saya punya database customer juga. Punya database customer. Ya, untuk gap yang 10 bulan ini lumayan ya kan, orang juga bingung cari-cari, jadi memang butuh effort yang besar. Dan saya harus update juga. Zaman sekarang kan ada Instagram ya, ada pokoknya melalui sosial media, jadi update ya juga. Akhirnya saya harus ke situ gitu, update juga. Kan kalau zaman dulu penuh aja kan, tanpa apapun. Iya. Sekarang ya akhirnya Instagram dinaikin lagi. Saya punya database customer yang lumayan juga, saya tetap bless ya. Bocoran nih, katanya mau buka satu lagi. Iya. Apa tuh? Boleh nggak? Netizen tahu. Mau buka Indonesian food. Food. Jadi sesuatu yang, jadi itu juga experience. Experience-nya gimana? Jadi kalau datang ke tempat kita itu makan Indonesian food nggak yang biasa. Jadi datang sebagai nanti dapat experience yang lebih. Iya. Punya citra rasa tersendiri gitu. Iya. Bakal di mana tempatnya? Punya citra rasa sendiri. Nggak jauh dari sini. Nggak jauh dari sini, di Jalan Pakar Barat. Ya. Mbak, bisnis itu kan up and down, ya kan? How you dealing with the business resto? Berarti dari 2018 sampai sekarang udah berapa tahun tuh? Udah mau jalan 14 karena itu awal-awal kan. Tidak tergeserkah dengan banyaknya restoran baru di Bandung? Pasti ya. Ya kan ada up and down itu banyak banget. Jadi we have to be kreatif ya. Update juga gitu kan. Karena pasti bergeser, banyak restoran yang baru datang dengan style yang baru. Cuman orang nggak bisa lupa dengan tesnya di sini. Saya punya customer loyal. Yang saya konsisten about test. Mungkin saya banyak menu baru yang nantinya juga nih berapa saya lagi bikin lagi. Nantinya tuh kayak menu of the month, ganti-ganti. Semua tesnya yang nggak bisa lupa. Sekarang saya mulai kita sesuaikan nih dengan anak milenial, dengan yang preparationnya ya sangat terus juga penampilannya bagus gitu ya, disesuaikan lah gitu ke anak-anak yang sekarang. Ceritakan dong titik terberat Fashion Fasta. Titik terberat Fashion Fasta itu ketika saya harus pindah dari Dago Resort ke tempat ini. Jadi perempuan sendiri harus mindahin restoran gitu kan, bertruk-truk barangnya. Dan harus bangun tempat ini gitu. Bangun tempat ini saya tuh sampai ikut terjun tiap hari untuk mengarahkan, ini harus ngarahin tukang. Jadi saya in charge di sini untuk bangun lagi setiap harinya. Setiap hari.
Semuanya. Jadi seperti membangun restoran dari nol. Oh, tadi kan banyak banget tantangannya. Banyak tantangannya. Ada air mata, ada. Yeah. Karena bisnis ini, jadi sebenarnya sempat juga saya tuh mau udahan. Waktu pindah dari Dago Resort itu saya mau selesai. Capek, nggak sanggup lagi, harus bangun lagi sendiri seperti bangun restoran dari nol, ya kan? Dan ini nggak kecil, besar gitu. Sempet nangis, pokoknya doa dan air mata ya. Bangkitnya tuh gimana tuh? Bangkitnya ya saya banyak yang para staf yang bekerja di sini, ayo dong Bu, kita kan nggak punya kerjaan, kita butuh kerja, gitu. Ya jadi ada sisi itu juga. Makanya di sini saya terapkan juga sistem yang ini tuh your place, ya kan? Jadi ini rumah kalian, gitu. Kalian yang harus jaga, ya. Harus concern. Terus yang lain tamu. Jadi kalian seperti mempersilahkan tamu datang ke sini. Kalian tuan rumahnya. Jadi semua harus dijaga dengan baik. Terus kalian ini family loh. Kita kompetisi untuk bekerja dengan baik, tapi kita as a family here. Kebahagiaannya tuh ketika bisa membangun ini lagi dari nol, terus karyawan juga happy, ya kan? Ketika karyawan happy, udah gitu juga ada appreciation dari para customer yang datang ke sini. Ya, misalkan tempatnya bagus nih gitu ya. Ih, kamu bagus ya ininya. Terus makanannya enak sekali. Servisnya bagus gitu. Ketika mereka apresiasi itu ngebuat saya happy. Di bisnis, woman in business ya. Iya. Apa kesusahan, tantangan terbesar sebagai wanita? Kita harus jadi ibu. Ya. Betul. Kita harus staff, ya kan. Tapi kita tidak boleh lupa peran kita as a woman. Iya. Itu tantangan terbesar. Bagi waktu nggak? Bagi waktunya itu susah nggak? Waktu anak saya masih kecil-kecil, saya tuh ada perasaan bersalah. Iya. Ya kan, saya sampai bawa anak-anak itu taruh, karena kan dulu tuh di setiap restoran ada kamar, ada bedroom untuk istirahat. Saya taruh anak-anak saya di situ, karena saya harus pulang jam 12. Terus kalau meeting dibawa-bawa gitu, terus taruh di mobil. Karena saya sampai kayak gitu, karena kan anak saya dititip ke grandmanya. Jadi kalau weekend itu tugas saya kan harus entertain mereka, harus ini gitu. Dan kadang saya kayaknya saya udah perfect belum ya sebagai ibu. Sebagai ibu ya. Di bisnis tuh perlu nggak sih idealis kayak dirimu gitu? Tergantung. Saya nggak bisa semua, misalkan strategi bisnis berbeda ya. Saya setengah seniman kali ya. Jadi cita-citanya seniman, tapi belum tercapai gitu. Jadi saya ada side of business setengah. Jadi side of seni ini artnya setengah. Kalau idealis tidak salah. Saya lebih ke berdiri di atas konsep saya gitu. Ini harus begini. Dan saya nggak mau berubah, atau kalau berubah update untuk misalkan mengikuti perkembangan zaman, saya bersedia. Saya selalu belajar. Cuman kalau misalkan kita galau, bisnis ini tidak akan 13 tahun loh. Iya. Jadi keras juga perlu ya, gitu. Perlu. Idealis juga perlu ya. Iya. Karena kita harus tahu konsep kita itu di mana. Iya. Konsep kita seperti apa? Masa nanti tahun depan berubah ya kan? Kita ngikutin gitu. Ya kan, kita udah jualan murah. Ketika kita jualan murah mau naik lagi up ke atas nggak bisa dong. Iya. Jadi konsisten. Harus konsistennya perlu. Ya. Siapa sih nih Lucy nih? Lulusan apa sih? Kita belum tahu dari tadi ya. Lulusan apa sih Mbak sebenarnya sekolahnya? Dari tadi dia bilang cita-citanya jadi seniman ya kan? Kita pengen tahu sedikit lah. Saya kuliah accounting. Oke. Ya, finance ya. Oke. Jadi accounting management. Meskipun sebenarnya nggak selesai, setahun lagi. Nggak lulus loh kuliahnya. Setahun lagi. Oke. Setahun lagi. Harusnya kalau saya terusin itu cum laude ya. Balik lagi sedikit ke 2008 ya. Berarti pas 2008 punya partner, chefnya juga orang bule, ditempa dong di situ. Sangat. Nggak ada pengalaman kan buka resto sebelumnya? Nggak ada. Cuman saya
saya tuh buka kecil-kecilan. Oh iya, sebelum Fashion Pasta. Iya, Oh, okay. Kemudian kakek saya punya restoran di Jawa, di Brebes. Iya, punya restoran. Jadi keluarga kita banyak yang ada pabrik kue gitu ya. Jadi masak emang passionnya. Tapi kan berbeda bisnisnya. Itu kan dari kecil-kecilan, dari cuman yang di Brebes, lari ke sentral dunia Itali kiblatnya. Gak masalah, kita harus punya basic dulu, bloodnya bisnis. Karena keluarga saya bisnis semua. Terus semua kakek, nenek itu semua keluarga distributor ikan terbesar sebelumnya di Bandung. Ya, jadi emang udah garis bisnis. Dari kecil, dari umur 4 tahun udah dikasih tahu. Aku masih ingat nih, engkong waktu tiap kesana. Kamu gak boleh kerja sama orang. Kamu harus punya bisnis sendiri. Seperti itu. Jadi mulai dari 4 tahun tuh, kenapa sih Kak saya terlalu kecil? Saya mau kerja di bank. Enggak, kamu harus bikin bisnis sendiri. Oke, dari kecil sudah dibegitukan. Apakah ke anak juga begitu nantinya? Yes. So, sekarang banyak anak muda yang mau membuka bisnis. Dari pengalaman Mbak Uci sendiri, di bisnis itu apa sih yang harus basic dimulai? Mental and konsistensi ya. Kita harus konsisten karena tidak ada yang memerintah diri kita kan? Iya. Betul ya? Diri kita sendiri yang harus. Iya. Seperti Rere juga kan? Punya konsistensi apa yang kita inginkan gitu ya? Iya. Target kita apa? Ini harus tercapai. Yang memplanningkan juga diri kita sendiri, yang membagi waktu diri kita sendiri, dan mental bukan mental yang limun kan, naik dan turun. Kita harus mengsupport juga orang lain untuk supaya semangatnya sama dengan kita. Iya, betul. Itu. Betul. Alright, mental and konsisten. Iya. Mbak, kalau semua orang jadi kayak kita, jadi entrepreneur, siapa dong pegawainya? So, sekarang pesan buat para pegawai. Seperti apa? Kan udah 13 tahun nih, karyawan pasti banyak masuk keluar. Iya. Kalau saya sih pesannya, jadi kita itu harus kasih lebih. Karena itu semua pasti akan dinilai take and give. Ketika kalian memberikan sesuatu besar, kalian akan mendapatkan juga lebih besar. Dan never stop to learn. Iya, upgrade. Terus ya. Upgrade skill, terus. Toh keuntungannya juga buat mereka. Karena mereka yang nanti di value. Ketika saya sudah tidak sanggup misalkan memvalue mereka akan di value orang lain. Iya, oke. Ya, itu yang selalu saya pesankan untuk mereka. Ya. Lucia Fashion Pasta, thank you so much. Sama-sama. Luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk saat ini di masa PSBB ini kita harus just stay cheer up. Agak stres kan nih? Udah stres kan? Cheer up and stay healthy, stay fit. Pokoknya Fashion Pasta menetapkan banyak protokol kesehatan ya di sini. Dari depan sangat. Aja aku udah disemprot-semprot ya. Itu kan diffuser yang untuk kerjanya antivirus. Jadi double nggak sih, bersihin meja apa semuanya. Ya. Sangat biayanya triple, ya kan? Bukan double lagi, triple biayanya. Karena itu juga saya pakai desinfektan yang mahal banget. Yang di dirimu juga aware ya dengan kesehatannya. Sangat. Saya gemeter kalau. Mbak awet muda sekali, thank you so much. Kita kenal udah lama dan dia salah satu pebisnis yang luar biasa. Thank you so much. Thank you so much. Luar biasa.